Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Masih ingat dengan slogan kita? Masih ya, coba sama-sama kita ucapkan. Adakah? Bisa. Baik, hari ini kita masuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, coba periksa dulu lingkungan sekitar. Selanjutnya, coba pimpin doanya kita sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Tessa, silakan dulu. Oke, baik. Siapa yang datang hari ini? Marsha. Siapa nama? Marsha. Marsha. Kenapa dia tidak hadir? Sakit ya? Oke, sama-sama kita doakan ya agar Marsha sehat kembali bisa berkumpul dengan kita hari ini. Bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Terkait dengan mata pelajaran kita hari ini pendidikan agama Islam, ibu mau flashback ke belakang, ya kan? Ketika di kelas 9, apa yang sudah kamu ketahui tentang pendidikan agama Islam? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Tirta. Berdiri. Yang kita pelajari dari kelas 9 waktu itu tentang pembelajaran jujur pada seseorang. Jadi kaitannya dengan materi kita hari ini adalah syahadanan, ukhuwah dan husnuzon serta persaudaraan dan ukhuwah ya. Jadi kaitannya apa? Ketika kalian jujur itu masuk ke dalam kontrol diri juga enggak? Masuk ya. Kita mampu mengontrol diri kita untuk jujur terhadap orang lain, tidak bohong kepada manusia. Maksudnya siapa? Diri sendiri. Begitu juga dengan orang tua yang paling utama, tidak boleh bohong. Iya kan? Oke, kita lihat materi kita itu ada kompetensi dasar yang harus kamu capai. Coba lihat di depan. Yang pertama, menganalisis Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah nafs, prasangka baik atau husnuzon dan persaudaraan atau ukhuwah. Itulah dia KD-nya ya. Tujuannya apa? Kita lihat tujuannya. Nah, ada 5. Jadi setelah kamu nanti pelajaran ini, tujuannya apa? Melalui tanya jawab, kamu atau peserta didik dapat meyakini bahwa kontrol diri itu, prasangka baik dan persaudaraan adalah perintah agama. Nah, gambar. Kita masuki kepada yang gambar sebelum kita masuk ke materi kita. Gambar apa itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Saskia. Gambar di atas menjelaskan gambar alam adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dirusak dan kita harus mengontrol diri kita agar tidak merusak. Iya, baik sekali. Beri tepuk tangan. Bahwa Allah menciptakan alam semesta. Kita tidak boleh merusak alam. Ya kan? Kenapa tidak boleh dirusak? Karena adalah ciptaan Allah dan kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya kan? Kalau Allah tidak menciptakan alam ini, maka kita tidak ada di dunia. Kira ada pertanyaan tidak? Iya, silakan. Syasha. Saya mau bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam akibat ulah tangan manusia? Iya, apa yang mengakibatkan kerusakan alam? Ya, siapa yang bisa menanggapi? Teguh, silakan Teguh. Karena ulah tangan manusia. Karena ulah tangan manusia. Ada yang bisa menambahkan? Ya, Ulfa, silakan. Kita harus
baik, terima kasih. Beri aplaus dulu buat temannya. Kakak bertanya, Bu, apa yang menyebabkan kerusakan alam? Jawab oleh Teguh bahwasanya yang disebabkan oleh tangan manusia yang ditegaskan lagi oleh si Ulfa Sekar ya, bahwasanya sesuai dengan Quran surah Al-Anbiya ayat 16, kita tidak boleh merusak alam semesta ini. Dan kita salah satu contoh alam semesta ini ada karena kita mengakui bahwasanya Allah itu ada, ya kan? Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Siapa lagi? Iya, silakan Rido. Mengapa angka kriminalitas menanjak tinggi? Mengapa angka kriminalitas menanjak tinggi? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Silakan yang mau menanggapi. Iya, silakan. Karena suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang tujuannya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat dari tindakannya tersebut atau disebut kurang kontrol pada diri manusia. Iya, manusia kita pintar lah Ibu. Kesimpulannya karena tidak ada kontrol diri pada diri manusia. Seperti itulah ya, Nak. Jadi kamu juga harus pandai-pandai mengontrol diri. Kemudian kamu juga harus berprasangka baik terhadap orang lain dan kamu juga harus menjaga tali persaudaraan. Oke, kita lanjut berikutnya. Masuk ke materi kita. Ibu mau membentuk kelompok. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Oke, sudah selesai ya. Kelompok 1 mana? Oke, silakan ke depan. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Pengendalian diri atau mujahadah anak jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediamannya dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu salah satu sama lain sedang mendalam. 2. Prasangka baik atau husnuzan. Prasangka baik atau husnuzan berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzan. Istilah husnuzan adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalil yang berkaitan dengan prasangka baik adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa dan janganlah membimbing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertawalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 3. Persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah adalah istilah yang dimaksud bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang dikaitkan oleh tali kaidah atau sesama muslim, dan persaudaraan bagi kemanusiaan atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, terima kasih pada kelompok 1 yang telah memberikan hasil presentasinya kepada kita. Nah, untuk kelompok yang lain, siapa yang
Setiap muslim diperintahkan untuk melakukan mujahadah an-nafs. Saya bertanya, pengertian mujahadah nafs adalah? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang kepada Nabil yang telah apa pengertian dari mujahadah an-nafs? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Oke, perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Jadi itu dia yang Nabil seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwasanya mujahadah nafsu itu adalah melawan nafsu. Ya, harus bersungguh-sungguh melawan nafsu yang mampu mengontrol diri kita. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Pertama adalah mujahadah nafs atau kontrol diri. Mujahadah nafs itu adalah usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri. Jadi kontrol diri itu adalah ketika kamu mampu mengontrol diri kamu dari hal-hal negatif, ya kan? Contohnya apa tadi? Mari mencuri. Iya, mencuri, maling, berzina, menyontek ketika ujian, ya kan? Dia tidak mampu mengontrol dirinya untuk itu, makanya dia terjerumus. Manfaat kita apa? Setelah kita mampu mengontrol diri, kita mampu mengendalikan hawa nafsu, ya kan? Atau menahan hawa nafsu diri sendiri dan terhadap orang lain. Itu dia yang pertama. Yang kedua kita lihat. Nah, husnuzon. Husnuzon berasal dari bahasa Arab yang berarti apa? Husnu itu baik dan zon itu adalah prasangka. Jadi husnuzon itu artinya prasangka baik. Nah, secara terminologi Islam lihat di sini. Nah, apa itu husnuzon? Sikap yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Apa contohnya ini coba? Ketika sakit, ya bagus ya. Ketika sakit, tepuk tangannya dulu. Ketika sedang sakit, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka kalau sesama kita jadi dikasih sama Allah misalnya, ya kan? Tidak boleh seperti itu. Bahwasanya sakit itu juga sebagai pembunuh dosa. Ini tadi dalilnya sudah kita baca. Nah, ukuah lihat tuh, pause dia ya. Ukuah filah itu indah. Nah, benar gak ya? Benar ya, persaudaraan itu indah. Apa artinya di dalam Islam? Nah, lihat di sini. Seperti yang dibilang tadi, bahwasanya ukuah itu tidak hanya sebatas hubungan kekerabatan karena faktor apa? Keturunan saja, tetapi ukuah yang diikat oleh tali akidah maupun yang berbeda akidah. Nah, yang berbeda akidah ini bagaimana? Gimana? Berbeda? Kayaknya berbeda. Kemudian dia berbeda agama, berbeda akidah ya. Kalianlah contohnya di kelas ini. Di dalam kelas ini kan tidak semuanya kita satu agama ya. Ada agama lain, agama Nasrani. Kita tidak boleh bertengkar, harus tetap bersatu, ya kan? Berdasarkan yang telah kamu pelajari ya di PKN yang saling toleransi beragama, tidak boleh sikut menyikut. Nah, jadi itulah pembahasan kita hari ini, ya karena pembahasan kita hari ini adalah tentang apa tadi? Mujahadah nafs atau kontrol diri, husnuzon prasangka baik, dan ukhuwah yaitu persaudaraan. Jadi itulah dia semua sudah kita ulas hari ini. Ada NKPD yang sudah ibu beri? Ada. Nanti silahkan kerjakan dan kumpul sama ibu. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang kejujuran, ya, atau tentang syaja'ah, berani. Jadi untuk jujur. Jadi minggu depan kita sambung kembali. Hari ini kita tutup sama